Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Ustarinda, NIM 17029145, akan membahas proposal yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Hudojo tahun 2005 berpendapat bahwa matematika berkenaan dengan gagasan berstruktur yang hubungan-hubungannya diatur secara logis sehingga matematika bersifat sangat abstrak, yang berkenaan dengan konsep-konsep abstrak dan penalaran deduktif. Artinya, matematika hanya ada dalam pemikiran manusia sehingga matematika hanyalah satu hasil karya dari kerja otak manusia. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sangat penting dipelajari. Namun pada kenyataannya, pelajaran matematika selalu dianggap sulit dan ditakuti oleh peserta didik sehingga sangat berdampak pada rendahnya prestasi belajar peserta didik. Kenyataan ini mengharuskan pembelajaran matematika dilakukan secara intensif. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu memotivasi dan membuat peserta didik senang belajar matematika. Zulkardi tahun 2003 menyatakan bahwa mata pelajaran matematika menekankan pada konsep. Artinya, dalam mempelajari matematika, peserta didik harus memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam dunia nyata. Ningsi tahun 2012 menyatakan bahwa masalah utama yang sering dihadapi pada pelajaran matematika adalah rendahnya kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Bani 2011 menyatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran. Hal ini memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik bukan hanya sebagai hafalan, namun diharapkan peserta didik dapat lebih mengerti akan konsep matematika pelajaran itu sendiri. Namun lagi-lagi pada kenyataannya, pemahaman konsep Indonesia masih rendah. Menurut Slameto tahun 2003, pembelajaran matematika sangat ditentukan oleh strategi dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar matematika itu sendiri. Dengan demikian, guru harus mampu memilih model atau pendekatan atau strategi pembelajaran yang tepat, sehingga peserta didik lebih mudah memahami konsep dalam belajar. Salah satu pendekatan pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik adalah menggunakan pendekatan problem posing. Problem posing bisa diartikan sebagai pengajuan soal atau pengajuan masalah. Pengajuan masalah matematika diartikan sebagai perumusan ulang serangkaian masalah matematika dari situasi yang diberikan, menurut Sukhan dalam Akbar tahun 2011. Dengan pengajaran problem posing ini diharapkan dapat memberi rangsangan belajar yang lebih terarah bagi peserta didik dalam meningkatkan hasil-hasil belajar untuk mengetahui secara empiris apakah pengajaran dengan menggunakan metode problem posing dapat efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Untuk itu, kiranya diadakan suatu penelitian mengenai penggunaan metode problem posing dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini akan mencoba untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik. B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, pemahaman konsep peserta didik masih rendah. Yang kedua, cara mengajar guru yang masih menggunakan metode konvensional yang menyebabkan peserta didik hanya menerima pelajaran tanpa mengetahui konsepnya. C. Batasan masalah. Masalah pada penelitian ini dibatasi pada untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik di kelas 7 SMP Negeri 1 Limakoto Kampung Dalam menggunakan model pembelajaran problem posing. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: apakah penerapan model pembelajaran problem posing dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik?
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data bagaimana penggunaan metode problem posing dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama bagi peserta didik. Dengan menerapkan pembelajaran problem posing ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik, yang mana secara tidak langsung akan meningkatkan hasil pembelajaran matematika peserta didik dan proses pembelajaran akan lebih bermakna. Yang kedua, bagi guru. Guru dapat memilih metode pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didiknya. Yang ketiga, bagi dunia pendidikan. Melalui model pembelajaran problem posing, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik. Yang keempat, bagi peneliti lain, menambah wawasan peneliti mengenai model pembelajaran problem posing dan kemudian dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lain. Yang bab 2, jenjang pustaka. A. Kajian teori. 1. Kemampuan pemahaman matematis. Bani 2011 menyatakan bahwa kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran. Hal ini memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik bukan hanya sebagai hafalan, namun diharapkan peserta didik dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing peserta didik untuk mencapai konsep yang diharapkan. Hal ini memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik bukan hanya sebagai hafalan sebagaimana diungkapkan oleh Marpaung bahwa matematika tidak ada artinya bila hanya dihafalkan. Namun, dengan pemahaman peserta didik dapat lebih mengerti akan konsep matematika materi pelajaran itu sendiri. Berdasarkan pemaparan tersebut, kemampuan pemahaman sangat diperlukan bagi seseorang. Hal ini dipertegas dengan adanya pernyataan NCTM dalam Nila tahun 2008 bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika dan pemahaman matematika lebih bermakna jika dibangun sendiri oleh peserta didik. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman tidak dapat diberikan dengan paksaan. Artinya, konsep-konsep dan logika-logika matematika diberikan oleh guru, dan ketika peserta didik lupa dengan algoritma atau rumus yang diberikan, maka peserta didik tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Alfred dalam Syarifatunisa tahun 2013 menyatakan bahwa seorang peserta didik dikatakan sudah memiliki kemampuan pemahaman matematis jika ia sudah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan konsep-konsep dan fakta-fakta matematika dalam istilah konsep dan fakta matematika yang telah ia miliki. Yang kedua, dapat dengan mudah membuat hubungan logis di antara konsep dan fakta yang berbeda tersebut. Yang ketiga, menggunakan hubungan yang ada ke dalam suatu hal yang baru, baik di dalam ataupun di luar matematika, berdasarkan apa yang ia ketahui. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang ada dalam matematika sehingga membuat segala pekerjaannya berjalan dengan baik. Adapun indikator dari kemampuan pemahaman matematis dalam Astuti tahun 2013 yaitu yang pertama, mampu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut. Yang C, mampu mengaitkan berbagai konsep matematika. Yang D, mampu menerapkan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika. Yang kedua, mode pembelajaran problem posing. Problem posing adalah istilah dalam bahasa Inggris, yaitu dari kata problem, artinya masalah, soal atau persoalan, dan kata pose artinya mengajukan, menurut Eccles dan Shadili tahun 1995. Jadi, problem posing ini bisa diartikan sebagai pengajuan soal atau pengajuan masalah. Pengajuan masalah matematika diartikan sebagai perumusan ulang serangkaian masalah matematika dari situasi yang diberikan, menurut Sukhan dalam Akbar tahun 2011. Sedangkan Silver menurut Irwan tahun 2011 mengatakan bahwa problem posing merupakan
Aktivitas yang meliputi merumuskan soal-soal dari hal-hal yang diketahui dan menciptakan soal-soal baru dengan cara memodifikasi kondisi-kondisi dari masalah-masalah yang diketahui tersebut serta menentukan penyelesaiannya. Pembuatan soal pada problem posing diharapkan mampu memancing peserta didik untuk menemukan pengetahuan yang bukan diakibatkan dari ketidaksengajaan, melainkan melalui upaya mereka untuk mencari hubungan-hubungan dalam informasi yang dipelajari. Silver dan Chai dalam Tobroni tahun 2016 menjelaskan bahwa pengajuan soal yang diajukan dapat diaplikasikan dalam 3 bentuk aktivitas kognitif matematika, yakni sebagai berikut. Yang A, pre-solution posing, B, within solution posing, dan C, post-solution posing. Pre-solution posing, yaitu jika seorang peserta didik membuat soal dari situasi yang diadakan. Jadi, guru diharapkan mampu membuat pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang dibuat sebelumnya. Yang kedua, within solution posing, yaitu jika seorang peserta didik mampu merumuskan ulang pertanyaan soal tersebut menjadi sub-sub pertanyaan baru yang urutan penyelesaiannya seperti yang telah diselesaikan sebelumnya. Sedangkan post-solution posing, yaitu jika seorang peserta didik memodifikasi tujuan atau kondisi soal yang sudah diselesaikan untuk membuat soal yang baru yang sejenis. Beberapa hasil penelitian juga mengatakan bahwa problem posing merupakan strategi yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama, Herawati dan kawan-kawan tahun 2010 menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik pada kelas yang memperoleh pembelajaran problem posing lebih baik daripada peserta didik pada kelas yang memperoleh pembelajaran konvensional. Yang kedua, Susanti dan kawan-kawan tahun 2011 menyimpulkan bahwa secara statistik rata-rata prestasi belajar dengan metode problem posing berbasis pendidikan karakter di laboratorium Tanzania lebih baik daripada prestasi belajar kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, Sugiharjo dan kawan-kawan tahun 2014 menyimpulkan hasil penelitiannya yaitu pada pembelajaran dengan model pembelajaran problem posing menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik dari model pembelajaran langsung. Yang keempat, Sari Desurya tahun 2017 menyatakan bahwa penggunaan model problem posing pada peserta didik kelas 11 TKR 1 adalah efektif, khususnya pada materi program linier karena indikator efektivitas telah terpenuhi. Tobroni dan Mustafa dalam Mustafa tahun 2015 mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan model pembelajaran problem posing, ada prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, problem posing harus berhubungan dengan apa yang dimunculkan dari aktivitas peserta didik di dalam kelas. Yang kedua, pengajuan soal harus berhubungan dengan materi yang akan dipecahkan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajuan soal dapat dihasilkan dari permasalahan yang ada dalam buku teks dengan memodifikasi dan membentuk ulang karakteristik bahasa. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengungkapkan apakah pendekatan problem posing dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik, yang pada akhirnya akan memperbaiki hasil belajar matematika peserta didik. Yang B, penelitian relevan. Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: yang pertama, hasil penelitian Herawati dan kawan-kawan tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik pada kelas dengan pembelajaran problem posing lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik dengan pembelajaran konvensional. Pencapaian nilai yang tinggi pada pembelajaran problem posing ini disebabkan karena ada pembelajaran problem posing, peserta didik dilatih untuk mengajukan atau membuat soal, kemudian menyelesaikan soal yang dibuat oleh kelompok lain. Pada saat peserta didik membuat soal, maka peserta didik dituntut untuk memahami konsep dari materi yang telah diterimanya. Begitu juga pada saat menyelesaikan soal yang telah dibuat oleh kelompok lain, peserta didik juga dituntut untuk memahami konsep.
Yang kedua, hasil penelitian Ferdianto dan kawan-kawan tahun 2014. Pembelajaran matematika melalui pendekatan problem posing bisa meningkatkan ketuntasan belajar serta didik. Ini terlihat dari adanya perbedaan pada setiap tes. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran matematika melalui pendekatan problem posing berhasil dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik dalam mencapai ketuntasan belajar siswa, karena terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang memenuhi KKM. Yang C, kerangka konseptual. Kemampuan pemahaman matematika ditentukan oleh banyak faktor yang bervariatif. Artinya, tidak semua faktor itu mendukung keberhasilan, tetapi ada juga yang menghambat keberhasilan seseorang. Dua faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran diantaranya adalah peran guru dan peserta didik. Model pembelajaran problem posing merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada kegiatan mengajukan masalah dan menjawab permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan moderator. Dalam hal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji apakah dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem posing akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematik peserta didik atau tidak. Kelebihan dari pendekatan problem posing adalah kegiatan pembelajaran tidak terpusat pada guru, tetapi dituntut keaktifan peserta didik, minat peserta didik dan pembelajaran yang diberikan lebih besar, dan peserta didik lebih mudah memahami soal karena dibuat sendiri. Dapat membantu peserta didik untuk melihat permasalahan yang ada dan baru diterima sehingga diharapkan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan lebih baik. Merangsang peserta didik memunculkan ide yang kreatif dari yang diperolehnya dan memperluas bahasan pengetahuan. Peserta didik dapat memahami soal sebagai latihan untuk memecahkan masalah. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian yang akan saya lakukan. Yang D, hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir dan rumusan masalah yang telah dicantumkan sebelumnya, hipotesis penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematik peserta didik yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran problem posing lebih baik daripada peserta didik yang mendapatkan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 1 5 Kota Kampung Dalam yang terletak di Kecamatan 5 Kota Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Metode yang B, metode dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan menggunakan pretest, post-test, control group design menurut Frankel dan Wallen tahun 2009. Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas, yaitu model pembelajaran problem posing, dan satu variabel terikat, yaitu pemahaman konsep matematis. Dalam penelitian ini, kelas eksperimen adalah kelas yang mengikuti pembelajaran dengan model problem posing, sedangkan kelas kontrol merupakan kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional. C. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 5 Kota Kampung Dalam yang terbagi menjadi 8 kelas. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Pada penelitian ini akan diambil sampel secara acak atau random sampling. Dalam penelitian ini akan diambil dua kelas sebagai sampel, yaitu untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Peneliti mengambil dua kelas, yaitu kelas 71 sebagai kelas eksperimen dan kelas 72 sebagai kelas kontrol. Yang D, variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan yang dilambangkan dengan X dan variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Penerapan model pembelajaran problem posing sebagai variabel bebas atau X dan kemampuan pemahaman matematis peserta didik sebagai variabel terikat atau Y. E, teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini berupa skor yang diperoleh peserta didik, di mana nantinya ada dua jenis skor, yaitu skor dari tes sebelum pembelajaran atau pretest dan skor dari tes sesudah pembelajaran atau post-test. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes tertulis,
di mana nantinya peserta didik akan diberikan soal untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis mereka. Tes dilakukan pada kedua kelas, yaitu kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran problem posing dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. F. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen tes untuk mengukur pemahaman konsep matematis peserta didik. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian yang disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep matematis, dan setiap soal mengukur satu atau lebih indikator sehingga mempermudah untuk memperoleh data pemahaman konsep matematis peserta didik. Tes yang diberikan pada setiap kelas yaitu soal-soal pretest dan post-test. Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik yang ditinjau dari validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal tersebut. Yang pertama, validitas. Azor tahun 1987 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir soal, dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya, menurut Adi Kunto tahun 1999. Untuk menguji validitas instrumen, digunakan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikali sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Dengan XY merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. N merupakan jumlah siswa uji coba. X adalah skor-skor tiap butir soal, 2 untuk setiap individu atau siswa diuji coba, dan Y adalah skor total tiap siswa uji coba. Untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi dikategorikan kriteria sebagai berikut. Setelah harga koefisien validitas tiap butir soal diperoleh, perlu dilakukan uji signifikasi untuk mengukur keberartian koefisien korelasi berdasarkan distribusi kurva normal dengan menggunakan statistik uji T dengan persamaan sebagai berikut. Dengan T merupakan nilai hitung koefisien validitas, RXY adalah nilai koefisien korelasi tiap butir soal, dan N adalah jumlah siswa uji coba. Kemudian, hasil di atas dibandingkan dengan nilai T dari tabel pada taraf kepercayaan 95% dan derajat kebebasan atau DK, yaitu sama dengan N dikurang 2. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka koefisien validitas butir soal pada taraf signifikasi yang dipakai. Yang kedua, reliabilitas. Walliser tahun 1987 menyebutkan pengertian reliability atau reliabilitas adalah keajekan pengukuran. Menurut John M. Eccles dan Hasan Sadili tahun 2000, reliabilitas adalah hal yang dapat dipercaya. Reliabilitas tes bentuk uraian dapat dihitung menggunakan rumus alfa yaitu sebagai berikut. Di mana rumus varian yang digunakan yaitu adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel berikut.
Untuk mengetahui keberatan koefisien reliabilitas dilakukan dengan statistik uji T dengan persamaan sebagai berikut. Dengan T merupakan nilai hitung koefisien reliabilitas, R11 adalah nilai koefisien korelasi tiap butir soal, dan N merupakan jumlah siswa dicoba. Harga T yang dihasilkan dibandingkan dengan harga T tabel dengan DK sama dengan N dikurang 2. Taraf kepercayaan 95%. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka instrumen baik dan dapat dipercaya. Yang ketiga, daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminan. Untuk menentukan daya pembeda soal dapat dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Prawironegoro tahun 1985, yaitu yang pertama, data diurut dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Yang B, untuk membagi kelompok tinggi dan kelompok rendah digunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan N besar sama dengan jumlah siswa kelas sampel. Yang ketiga, hitung degrees of freedom atau DF dengan rumus DF sama dengan NT dikurang 1 ditambah NR dikurang 1. Keterangannya, NT sama dengan banyaknya peserta didik kelompok skor tertinggi, NR banyaknya peserta didik kelompok skor terendah, dan DF derajat kebebasan. Yang keempat, cari indeks pembeda soal dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan IP sama dengan indeks pembeda soal, MT sama dengan rata-rata skor kelompok, MR sama dengan rata-rata skor kelompok rendah, sigma XT kuadrat sama dengan jumlah kuadrat deviasi skor kelompok tinggi, sigma XR kuadrat jumlah kuadrat deviasi skor kelompok rendah, N kecil sama dengan 27% dikali jumlah peserta didik, N besar sama dengan jumlah peserta didik. Kriteria soal yang mempunyai daya pembeda yang signifikan yaitu IP hitung lebih besar daripada IP tabel. Tabel yang digunakan adalah tabel critical ratio determinant significant of statistic pada DF. Yang keempat, indeks kesukaran. Agar tes dapat digunakan secara luas, setiap soal harus diselidiki tingkat kesukarannya, yaitu apakah soal tersebut termasuk soal yang mudah, sedang, atau sukar. Menurut Prawironegoro tahun 1985, untuk menentukan tingkat kesukaran soal bentuk esai digunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, IK sama dengan indeks kesukaran, DT sama dengan jumlah skor kelompok tinggi, DR sama dengan jumlah skor kelompok rendah, M kecil sama dengan skor setiap soal jika betul, N kecil sama dengan 27% dikali N besar sama dengan jumlah peserta didik. Dengan kriteria sebagai berikut. Jika IK kecil dari 27%, maka soal diklasifikasikan sebagai soal sukar. Jika IK lebih besar daripada 27% dan lebih kecil sama dari 73%, maka soal diklasifikasikan dengan sebagai soal sedang. Dan yang terakhir yaitu IK lebih besar daripada 73%, yaitu diklasifikasikan sebagai soal mudah. Yang G, teknik analisis data. Menurut Sugiono, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau narasumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data ialah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menjadikan data dari setiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang pertama, uji persyaratan analisis. Sebelum peneliti menentukan teknik analisis statistik yang digunakan, terlebih dahulu mengukur keabsahan sampel. Cara digunakan dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menentukan metode statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal, dapat digunakan metode statistik parametrik. Sedangkan, jika data tidak berdistribusi normal, maka data digunakan metode non-parametrik.
Untuk menguji normalitas suatu data digunakan rumus C-kuadrat dengan membuat daftar distribusi untuk menentukan banyaknya kelas, rentang, dan panjang kelas menurut Nasehudin tahun 2011. Setelah itu, baru menghitung C-kuadrat dengan rumus sebagai berikut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 20. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari output test of normality. Apabila nilai signifikan lebih besar dari alfa yang ditentukan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang B, uji homogenitas. Setelah uji normalitas, dilakukan pengujian terhadap kesamaan atau homogenitas, yakni seragam atau tidaknya varians populasi yang diambil dari populasi yang sama, menurut Sujana tahun 1996. Homogenitas variansi digunakan untuk menilai homogenitas dan daftar dengan menggunakan uji F sebagai berikut. F itu sama dengan variansi terbesar dibagi variansi terkecil. F tabel sama dengan F per 2A dikali VB, VK. Apabila F hitung kecil sama F tabel, maka data tersebut bervariansi homogen pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan SPSS 20. Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output test homogeneity of variance. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. Yang kedua, pengujian hipotesis. Yang A, uji T untuk sampel yang homogen. Dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Di mana keterangannya X1 bar sama dengan rata-rata hasil belajar peserta didik kelas eksperimen, X2 bar sama dengan rata-rata hasil belajar peserta didik kelas kontrol, N1 sama dengan jumlah peserta didik kelas eksperimen, N2 sama dengan jumlah peserta didik kelas kontrol, S1 kuadrat sama dengan varians kelas eksperimen, dan S2 kuadrat sama dengan varians kelas kontrol. Yang B, uji T untuk sampel yang tidak homogen. Dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Di mana kriteria pengujian yaitu T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Sekian penyajian proposal yang telah saya buat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.